A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Gusti Allah yang telah memilih kita pada malam hari ini, yang memudahkan kepada kita semuanya, meringankan kaki kita untuk bisa hadir. Semoga kemudahan-kemudahan ini terus diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Dan yang terpenting, Allah memberikan dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang ahli istiqomah. Amin, Allahumma amin. Istiqomah di dalam kebaikan dan istiqomah di dalam ibadah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya, dan semoga kita yang hadir di sini semuanya, semoga kita kelak dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang diridhai oleh Allah, dimudahkan di dalam berbuat baik, dan juga dimudahkan oleh Allah di dalam menjauhi semua bentuk kemaksiatan. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalau berbisnis dengan Allah itu banyak bonusnya. Kalau yang hubungannya dengan Allah itu banyak pahalanya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Baik. Allah menjadikan kita semuanya yang ada di dunia ini dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mana di dunia ini adalah tempatnya untuk mencari. Ahli surga mencari jalan ke surganya, sehingga amal-amal apapun yang bernilai kebaikan ataupun bernilai ibadah dan berpahala akan dicari dengan harapan apa? Dengan harapan kebaikan-kebaikan tadi akan menjadikan Allah ridho dan nambah imannya. Nah, dengan keimanan tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap hamba itu berbeda-beda. Ada orang yang senang di dalam melakukan kebaikan, walaupun itu kecil. Tapi kalau kecil itu adalah suatu kebaikan, maka bisa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya kecil, tapi besar di hadapan Allah. Kenapa menjadi besar? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kebaikan-kebaikan yang kecil, pahala-pahala yang kecil tadi bisa menjadi besar karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menjadikan dan menjanjikan di dalam ayatnya, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi kalau melakukan satu kebaikan, satu pahala, satu amal ibadah, satu yang diridhai oleh Allah akan dilipat gandakan oleh Allah bi asyri amsalihha dengan 10 kali lipat. Itu adalah sifatnya adalah kebaikan.
Makanya kita ketika mendapatkan peluang untuk berbuat baik apapun bentuknya, jangan disia-siakan walaupun itu kelihatannya sedikit. Karena sedikit ini ternyata kalau dilipat gandakan bisa 10 kali lipat. Atau mungkin Allah bisa menjadikan lebih dari yang dijanjikan oleh Gusti Allah. Itulah nikmatnya Islam yang diberikan oleh Allah, yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada suatu amal kebaikan, suatu pahala yang kita niatkan menjadi sesuatu yang baik, kecuali di situ Allah akan melipatkan semuanya berlipat ganda. Jadi nggak ada ceritanya ini pahalanya cuma kecil kalau Allah ridho, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat atau besar atau lebih, akan menjadi besar. Dan disambung oleh ayatnya, "Man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mislaha." Tapi Allah Maha Adil. Di saat hambanya dikasih banyak kemudahan, sedekah dilipat gandakan, sholat dilipat gandakan, ini dilipat gandakan, itu dilipat gandakan. Nah, Allah juga Maha Adil. Yang maksiat bagaimana? Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Bagi yang bermaksiat atau melakukan sesuatu yang menjadikan Allah itu murka, apapun bentuk kesalahan dan apapun bentuk dosanya, maka bisa saja Allah membalas dengan balasan yang lebih dari yang dia perbuat. Kelihatannya dosanya kecil, tapi ternyata dampak lipatan murkanya Allah tadi menjadikan yang kecil itu menjadi luar biasa. Contoh, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ketika Allah mau memberikan kabar kepada malaikat bahwasanya nanti akan membuat atau menciptakan makhluk, maka Allah sudah memberikan kabar kepada malaikat. Setelah Allah memberikan kabar kepada malaikat, kemudian Allah menciptakan Nabi Adam di surga, maka perintah yang diperintahkan oleh Allah setelah Allah menciptakan Nabi Adam adalah Allah memerintahkan sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Nah, perintah dari Allah tadi tidak lain adalah perintah untuk sujud. Perintah sujud. Fasajadu. Ketika Allah memerintahkan sujud, ya semua ahli surga, ahli langit, semua yang hidup di sana, di alam langit sana, semuanya sujud. Enggak ada yang tidak sujud kecuali satu, iblis. Fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Tapi apa itu? Pembangkangan iblis tadi bukan hanya sekedar ketidakmauan atau ketidakpatuhan di dalam melaksanakan perintah Allah saja, tapi di situ ada unsur tambahan selain membangkang. Apa unsur tambahannya tadi? Yaitu aba wastakbar, sombong. Makanya kalau sekedar gak mau sujud saja mungkin Allah mau mengampuni di saat iblis mau tobat. Tapi kalau sudah sombong, inilah menjadikan Allah murka. Jadi apa? Jadi kelihatannya sepele, cuma ninggalin sujud. Tapi ternyata dampaknya atau akibat dari perbuatan yang kelihatannya sepele tadi akhirnya menjadikan iblis itu disiksa oleh Allah selama-lamanya. Padahal itu cuma satu kali. Nah, kalau diterapkan kepada Allah perintah kepada kita, berapa banyak perintah-perintah Allah yang kita tinggalkan atau tertinggal atau terlewatkan atau terlupakan atau terabaikan? Kan banyak. Sholat mungkin ketinggalan, sering. Sholat mungkin terlupakan, juga sering. Sholat mungkin terabaikan, juga sering. Banyak kewajiban-kewajiban yang mungkin sadar atau tidak sadar, diingat atau tidak ingat, itu kita pernah melakukan suatu kemaksiatan yang dimana di situ kita melanggar satu perintah Gusti Allah. Banyak.